bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu. Cukup lama juga. Ada watermarknya, ada embossnya. Ada watermark, itu perlu juga disampaikan juga. Ada watermark, ada emboss, lintasan garis merah, semua sudah terbukti ada. Terima kasih Pak Jokowi, kekejamannya luar biasa. Polda Metro Jaya kemarin baru saja melakukan gelar perkara khusus terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Gelar perkara khusus itu sendiri dilakukan atas permintaan tersangka Roy Suryo dan koleganya untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi yang saat ini dalam penguasaan Polda Metro Jaya dan baru akan ditunjukkan ke publik pada saat persidangan nanti jika berkas perkaranya dianggap lengkap alias P21. Namun yang menarik, pada saat dilakukan gelar perkara khusus, penyidik Polda Metro Jaya akhirnya memperlihatkan ijazah Joko Widodo di hadapan Roy Suryo CS yang selama ini menuntut agar ijazah S1 Joko Widodo dihadirkan secara langsung. Lantas apa tanggapan Roy Suryo CS usai melihat secara langsung ijazah Joko Widodo yang dihadirkan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada saat gelar perkara khusus dilakukan? Jadi kawan-kawan semua, tadi juga ditunjukkan ijazah analognya, oke? Nothing surprise sebenarnya, karena yang kita temukan ya podo, sama dengan yang kita lihat selama ini. Bahwa kami tetap kekeh dengan apa yang namanya 99% palsu, itu kalau dalam bahasa saya. Karena di dalam kita tadi juga menyampaikan tentang beberapa hal, misalnya soal-soal perbandingan-perbandingan dan juga tentang kelakuan si Andi Aswan dan lain sebagainya. Apa yang kami teliti, saya, Dr. Ismon, dan akan ditambahkan secara detail dan menurut Dr. Tifa, selama ini adalah barang yang kurang lebih sama, ya, gitu, yang kurang lebih sama. Jadi insya Allah hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Cukup lama juga. Ada watermarknya, ada embossnya. Ada watermark, itu perlu juga disampaikan juga. Ada watermark, ada emboss, lintasan garis merah, semua sudah terbukti ada. Saya bukan hanya hobi komputer. Saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Saya memotret sejak zaman film seluloid, dan saya bukan hanya bekerja di lapangan sebagai tukang foto. Saya adalah orang yang juga bekerja di kamar gelap. Jadi saya mengerti bagaimana komposisi kalau misalnya kita pakai fixer, kita pakai pengembang, film itu dicuci, kemudian dicetak, kemudian kertas film apa, dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Ya, karena kertas foto di tahun 80 itu ada usianya. Bahkan ijazah Dr. Ismon sendiri yang usianya baru sekitar 20 tahunan kira-kira, 23 tahun, itu pun sudah mulai berburam. Ya, ini masih sangat tegas dan jelas. Apa yang kami observasi adalah diperlihatkannya dengan baik dan juga diterima dengan baik. Karena sampai dilihat dekat banget Pak tadi. Jadi kami rasa sih sudah tidak ada lagi harusnya masalah ini. Tapi dari awal Pak Jokowi konsisten, jika itu harus dimintakan atau akan ditunjukkan oleh pihak yang berwenang, itu pasti akan dilakukan. Apakah itu pengadilan, apakah itu penyidik. Contohnya seperti di Mabes Polri kan dimintakan ijazah walaupun belum ada penyitaan, diantarkan langsung untuk dilapor. Jadi itulah kembali lagi kita kembali kepada apa tujuan kita melapor. Alhamdulillahnya kami meskipun diminta untuk melihat, kami tetap tidak boleh memegang. Ya, kami tidak boleh merasakan. Padahal dia bilang saya satu lawyer, saya sudah merasakan itu. Kami tidak boleh megang, bahkan mengintip saja untuk melihat ketebalan kertasnya saja tidak boleh. Ya, padahal itu penting sekali. Apalagi memotret. Apalagi memotret, karena kami bilang. Dan tetap ada satu pertanyaan besar
Karena dalam yang disebut-sebut sebagai ijazah itu ada sebuah goresan di sebelah kiri, ada sebuah garis yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru, ya. Kemudian ada lagi ciri-ciri yang kemudian kami pertanyakan, dan Dr. Lesmond akan menambahkan. Logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak, sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Warna logo UGM yang bagus itu emas. Ya. Dan kalau sudah lebih dari 10 tahun atau 20 tahun, itu akan dalam bahasa Jawa, ini istilahnya silakan dikutip, bleber. Ya, bleber itu apa? Kemudian pecah, mengembang. Karena tinta dulu tidak sebaik tinta sekarang. Pada ijazah yang ditunjukkan tadi, tetap berbeda dengan contoh atau perbandingan ijazah yang lainnya. Yang lainnya di sini adalah tulisan dulu, baru logo. Dan yang kami tadi lihat adalah logo dulu yang warnanya bukan emas, baru tulisan. Jadi sekali lagi, dengan insya Allah dengan pengetahuan teknologi, bukan hanya soal komputer dan forensik, ini bukan forensik, ini analog. Ada apa sih sebenarnya dengan ijazahmu? Ya. Tadi kami bukan dikasih lihat sih ya, suruh ngintip sebenarnya. Ngintip, ada beberapa kejanggalan dari tebalnya kertas, terus ada garis hitam itu seperti error printing, terus ketajaman dari foto. Ketajaman foto itu artinya antara gelap dengan terang itu terlalu tegas. Untuk usia 40 tahun, sementara ijazah saya yang 2002, ijazah S2 yang sama lintasan stempelnya di atas jas hitam saya, itu stempelnya sudah kayak berkeringat, berkerak, ya, berakar gitu. Jadi nggak tajam lagi. Tetapi itulah yang kami temukan. Kami tidak boleh menyentuh, jangan sentuh. Kata pengacaranya tadi dari jauh, nggak boleh disentuh. Kata salah satu pengacara Pak Jokowi. Ya. Jadi itulah ya, dengan jeratan pasal 32 dan 35 yang kalian sangkal. Ya, bukan hanya Jokowi sangkal, tapi itu juga pengacaranya itu juga nyangkal. Kami tidak menyebut nama, kami tidak menyebut pasal, kami hanya menyebut peristiwa. Kata ada pengacaranya orang Batak itu kan. Padahal semua tadi laporan, ada semua. Ya, bukan hanya peristiwa, pasal 6 pasal ya, termasuk 32 dan 35, dan ada nama. Wow. Kok jahat banget sih kamu? Seperti ada dendam pribadi ya sama kami. Padahal kami membayari Anda hidup, gaji, dan sekarang Colomadu berapa puluh ribu kami nggak tahu ya, dan pensiunan 30 juta, biaya satpam, biaya listrik, air, beras ya. Setidaknya keringat saya ada di situ, pajak saya ada, Anda makan. Gelar perkara khusus yang melibatkan unsur eksternal dan internal kepolisian dibagi menjadi 2 sesi sesuai dengan klaster para tersangka. Pada saat gelar perkara khusus dilakukan, terungkap jika Roy Suryo, Lesmond dan Dr. Tifa dijerat pasal 32 dan 35 dengan ancaman di atas 12 tahun penjara atas laporan Joko Widodo sendiri. Mengetahui laporan yang dibuat Joko Widodo, Roy Suryo meluapkan kekecewaan dan kekesalannya. Bukan tanpa sebab, Jokowi yang merupakan mantan presiden justru melaporkan rakyatnya dengan pasal yang menurutnya tidak layak disangkakan atas tudingan ijazah palsu yang selama ini diragukan keasliannya. Lantas seperti inilah luapan kekecewaan Roy Suryo CS usai terungkap jika pasal 32 dan 35 dengan ancaman di atas 12 tahun penjara dimasukkan atas kehendak mantan Presiden Joko Widodo. Selama proses berdiskusi, kita tidak melihat sesungguhnya ada sesuatu yang pantas dikenakan kepada mereka bertiga ini. Pertama, misalnya pengenaan pasal 32 dan 35, karena dari uraian pihak lawan, mereka sebenarnya melakukan pengaduan-pengaduan ya, penghinaan, pencemaran nama baik dan lain sebagainya. Tiba-tiba jumping up dengan pasal 32 dan 35. Tetapi ternyata pasal itu dimintakan oleh Pak Jokowi juga. Nah itu. Jadi dalam pasal 32 dan 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun itu adalah dari laporan Pak Jokowi sendiri. Ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan karena tadi mungkin belum disampaikan oleh Mas Refli. Yang pertama adalah ya, gitu bahwa akhirnya kita mengetahui bahwa biang kerok atau dalang dari semua ini adalah orang namanya Joko Widodo.
ya gitu. Karena selama ini dia selalu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya tidak melaporkan pasal, saya hanya melaporkan kejadian atau peristiwa. Bohong, ya. Itu jelas betul kita tadi diperlihatkan laporannya LP atas nama Joko Widodo. Itu tertulis 6 pasal itu semuanya dia yang melaporkan. Ya gitu, jahat banget ini. Kalau kata Rangga, kata Cinta pada Rangga dalam film Ada Apa Dengan Cinta, Jokowi, Cinta 2. kamu itu jahat, itu jahat banget. Terima kasih Pak Jokowi, kekejamannya luar biasa ya. Kami meneliti ijazah Anda yang Anda pakai sebagai Presiden 2 periode. Anda kasih rakyatmu yang telah membayar hidupmu, pajakmu, ya, sampai saat ini, anakmu. Kau laporkan kami pasal 32 dan 35 ya, yang hukumannya jauh lebih berat daripada maling uang rakyat. Usai gelar perkara khusus selesai dilakukan, masing-masing pihak baik dari kubu Jokowi yang diwakili kuasa hukumnya maupun kubu Roy Suryo beserta kuasa hukumnya memberikan pernyataan berbeda. Jika kubu Jokowi optimis hasil gelar perkara khusus akan mempercepat pelimpahan berkas kejaksaan untuk segera disidangkan, berbeda dengan kubu Roy Suryo yang akan mendatangi saksi ahli meringankan atas pasal yang disangkakannya di hadapan penyidik. Lantas apa harapan kedua pihak usai sama-sama menghadiri gelar perkara khusus yang dianggapnya krusial tersebut? Tadi juga disampaikan oleh pimpinan gelar bahwa ini sebenarnya adalah ya mungkin rasa ini lebih dari hal yang normatif. Tadi benar-benar memang rasa keadilan yang coba dijelaskan oleh dan transparansi yang dijelaskan oleh pimpinan gelar majelis yang sehingga kami sangat menghormati itu. Jadi kembali lagi tidak ada lagi yang bisa katakan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu tidak disita karena sudah diperlihatkan jelas. Perjalanan sepertinya masih panjang. Besok-besok kita akan mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Dan mudah-mudahan doakan saja ini semua beres akan mendapatkan keadilan bagi RRT. Nanti kita akan update lagi. Nah, tadi kepentingannya adalah agar tahapan dalam proses penetapan tersangka itu menjadi sah. Kenapa? Karena ada proses kepenunjukan barang yang disoalkan sehingga udah biarin aja Bang. Sehingga menjadi jelas orang itu dipersalahkan karena masalah apa begitu loh. Jadi kalau dia tidak tahu dipersoalkan dengan apa, maka menjadi tidak jelas dia itu ditersangkakan dengan apa. Jadi sekali lagi statement saudara Joko Widodo juga kembali lagi terbukti berbohong. Ya, dan ini adalah di proses penyidikan, kewenangan ada di penyidik, sehingga tadi pimpinan gelar mengambil kebijakan bahwa kami menunjukkan, kami hormati. Dan ternyata hasilnya menurut kami cukup baik dan sudah dilihat dengan cukup dekat tadi ya. Harapannya penyidikan justru ini dapat memperlancar proses penyidikan yang ada sehingga bisa langsung diproses ke persidangan. Karena kembali lagi perlu saya highlight juga tujuan kami melaporkan adalah agar Pak Jokowi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Karena kalau tidak ini diproses sampai ada putusan pengadilan, semua masih akan bertanya, asli nggak ijazah Pak Jokowi? Dan yang kedua adalah tujuannya untuk memulihkan nama baik Pak Jokowi dan juga keluarganya. Jadi sangat penting kami rasa untuk ini proses tetap dilanjutkan. Dan dengan adanya proses tadi ditunjukkan ijazah aslinya kepada para tersangka, saya rasa ini dapat memudahkan proses penyidikan yang sedang berlangsung. Sebanyak 8 tersangka turut dihadirkan mengikuti serangkai gelar perkara khusus yang dibagi ke dalam 2 sesi sesuai dengan klaster. Seperti diketahui, 8 tersangka dibagi menjadi 2 klaster, yakni klaster 1 dan klaster 2. Adapun ketiga tersangka yakni Roy Suryo, Frismon, dan Dr. Tifa dimasukkan ke dalam klaster 2 yang juga mendapat pasal tambahan dengan ancaman di atas 12 tahun penjara. Bersamaan dengan itu, kuasa hukum Jokowi optimis para tersangka akan menerima konsekuensi hukum atas tuduhan dan fitnah terhadap mantan Presiden Joko Widodo. Lantas apa kata kuasa hukum kubu Roy Suryo usai melakukan gelar perkara khusus? Setelah saudara Joko Widodo tidak kunjung menunjukkan ijazahnya dan hanya akan menunjukkannya di pengadilan, hari ini pernyataan itu dibantah oleh penyidik Polda Metro Jaya. Karena hari ini ternyata penyidik dengan kebijaksanaannya mau menunjukkan ijazah milik saudara Joko Widodo yang sebelumnya diminta oleh klien kami untuk ditunjukkan pada proses penyidikan tidak ditunjukkan.
yang dulu jauh-jauh ke Solo diminta untuk ditunjukkan tidak ditunjukkan. Dan tadi pada proses gelar perkara kami tadi kuasa hukum juga prinsipal 3 orang, Bu Kurnia Royani, Pak Rizal Fadilah, dan Bapak Rustam Effendi diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo. Sekali lagi, diperlihatkan ijazah milik Joko Widodo. Kedua, mengenai apakah ijazah itu asli atau tidak, ini nanti masih akan kita perdebatkan di persidangan. Tetapi yang ingin kami jelaskan bahwa ijazah tersebut tidak beda dengan apa yang sudah beredar, yakni satu dokumen ijazah 4 versi panjang, di dalamnya memuat tulisan Universitas Gadjah Mada, di dalamnya ada nama Joko Widodo dengan sejumlah para tanda tangan pejabat terkait, dan di sana juga ada foto yang selama ini beredar, yakni seorang yang berkaca mata hitam. Terkait apakah ijazah itu asli atau palsu, tentu kami tidak bisa menyatakan ijazah itu asli hanya dengan ditunjukkan. Dan disinilah nanti proses persidangan. Akan tetapi tadi juga dalam proses gelar perkara penyidik tidak bisa membantah berbagai keluhan terhadap proses dan prosedur tahapan penyidikan, di mana di sana ada hal-hal yang dilanggar. Misalnya ada satu tersangka sudah ditetapkan tersangka, belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka, dan itu melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi, dan itu tidak dibantah. Pertama, tidak dibantah oleh pelapor. Kedua, tidak dibantah oleh penyidik selaku memeriksa dalam proses penyidikan dan BAP. Kedua, bahwa dalam prosesnya ada penyidik-penyidik yang secara material ya belum masuk kepada pokok perkara pada tersangka-tersangka, karena ada 3 tersangka ini sebenarnya secara material belum masuk pokok pemeriksaan. Pertama, Ibu Kurnia Royani dan Bapak Rizal Fadilah. Kedua, Bapak Roy Suryo. Kenapa demikian? Karena Kurnia Royani dan Rizal Fadilah dulu sempat menanyakan ijazah, kalau belum ditunjukkan maka belum bisa menjawab pertanyaan pada proses berita acara pemeriksaan. Kami tidak tahu apakah setelah ditunjukkan ini baru akan ada pemeriksaan lanjutan, karena agenda pemeriksaan saksi kan belum ada, tersangka juga belum ada. Yang ada yang kami ajukan adalah pemeriksaan ahli yang meringankan, juga saksi yang meringankan. Hasilnya sangat baik. Kenapa kami katakan sangat baik? Pertama-tama, walaupun kami kembali juga harus masih menunggu hasil yang internal sesi 2, namun di sesi pertama tadi dapat kami sampaikan bahwa terdapat penjelasan yang sangat komprehensif juga dari semua pihak, dari penyidik, para penuntut, maupun kami juga. Diskusinya sangat panjang, dan di situ sebenarnya kesimpulannya sangat mudah, sangat simpel, yaitu penyidikannya sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur. Nah, hal yang kedua yang sangat cukup mengagetkan kami juga, namun kami sangat apresiasi, adalah ijazah Pak Jokowi akhirnya telah ditunjukkan tadi kepada para tersangka maupun kuasa hukum. Jadi kami cukup mixed feelings juga ya. Jadi awalnya kami mengatakan ini kira-kira gimana, apakah sudah sesuai prosedur, tapi ternyata ya, mungkin sudah jalannya juga ditunjukkan oleh para penyidik, dan kami sangat apresiasi dan sudah dilihat langsung oleh mereka. Mereka juga mengatakan, oh terima kasih, sangat mengapresiasi, dan itu ya kami sangat saling menghormati. Bagaimanapun kan tadi rekan-rekan kuasa hukum juga rekan sejawat kami juga, walaupun kami sekarang beda posisi, cuma kami sangat mengerti posisi mereka, bahwa mereka sangat mensyukuri adanya hal ini. Mungkin satu yang saya kembali harus ingatkan dan tegaskan, tidak ada lagi yang bisa untuk meragukan ijazah Pak Jokowi apakah sudah disita atau ijazah aslinya telah ditunjukkan sah. Tadi dilihat langsung juga oleh para tersangka maupun kuasa hukumnya. Artinya kalau Insiden Joko Widodo kan ada acaranya, ada Yakub dan ada Roy dan kan ada dan metro. Jadi saya rasa kalau ijazah pembanding itu nanti di pengadilan, tapi jangan berproses bahwa kemudian dituduhkan bahwa rasa penasaran mereka terkait ebor, watermark, garis merah di atas foto sudah terjawab. Artinya siap-siaplah yang mengatakan bahwa palsu untuk bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, karena sudah menjustifikasi dengan atas nama demokrasi, ya atas nama demokrasi, tetapi pelanggaran hukum. Kenapa tidak boleh kita menjustifikasi bahwa itu palsu sementara kita sendiri belum memegang aslinya? Nah, ini sudah kami anggap bahwa ini sebagai tahapan untuk
ke tahapan selanjutnya, ya kami tetap di dalam gelar perkara, kami tetap optimis bahwa harus segera dilakukan penahanan. Jadi ini menggugurkan semua asumsi-asumsi, narasi-narasi yang jahat dari pihak mereka. Kembali lagi kita tunggu nanti di pengadilan, tidak ada kata damai. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.